silakan Dirgo. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan hal yang terkait dengan babak grand final, maka dengan bangga saya akan membuka perdebatan babak final ini dengan memanggil pembicara pertama dari afirmasi pembuka. Saya akan memulai pidato saya. Bisa di ini, maaf. Klarifikasi POI kan? Ya, bisa dinyalakan kameranya jika misalkan tidak ada halangan. Oh iya. Hostnya bisa di apa namanya, dijadi ya dipin dia. Nggak, nanti dinyalakan dulu. Untuk POI-nya saya lebih prefer lewat chatroom saja, Kak. Bisa memulai, Kak? Silakan dimulai. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Hadirin sekalian, sebelum beralih kepada argumen saya, untuk sebelum itu saya harus menyampaikan menyampaikan sebuah klarifikasi di mana tim kami meyakini bahwa ibadah yang bersifat ritual itu merupakan sesuatu yang subjektif dan merupakan urusan individu, dan seperti yang kita ketahui individu beribadah untuk kepuasan spiritualnya semata. Lalu mengetahui bahwa mosi ini berbicara mengenai sebagai pemuka agama, izinkan saya untuk menyampaikan apa interest dari pemuka agama itu sendiri. Interest seorang pemuka agama ialah ia harus menjamin interpretasi mengenai image atau gambaran sebuah agama yang dia anut itu memang betul-betul mencerminkan nilai-nilai yang bersifat humanisme, yaitu nilai-nilai yang penuh dengan kasih sayang, damai, penuh toleransi, dan sebagainya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa di status quo itu urgensinya pemuka agama ini memiliki tanggung jawab kepada umat yang sangat masif jumlahnya, dan seperti yang kita ketahui di status quo itu sangat banyak terjadi peperangan atau konflik yang mengatasnamakan agama, dan sebagai pemuka agama sangat diperlukan tanggung jawabnya dalam ikut mengendalikan situasi konflik tersebut, yaitu dengan cara bertanggung jawab kepada umat para pengikut agama yang dianutnya. Oke, beralih ke argumen saya, di mana di sini saya akan memaparkan bagaimana mengapa tanggung jawab para pemuka agama ialah menjaga interpretasi agamanya dengan cara lebih menekankan ceramah-ceramah yang bersifat lebih fokus ke ibadah non ritual. Tapi sebelum itu, tim kami ingin mengklarifikasi di mana memang ada penganut yang melakukan konflik dengan membawa agama. Tapi di problemnya oleh penganut tersebut, segelintir penganut tersebut, mereka yang berbuat, akan tetapi seluruh penganut agama tersebut terkena generalisasi oleh orang-orang luar. Jadi disinilah masuknya di mana tanggung jawab para pemuka agama tersebut, di mana kenapa harus pemuka agama yang menjalankan tanggung jawab tersebut, yaitu karena pemuka agama itu seperti yang kita ketahui, mereka ada image, mereka memiliki dampak yang besar terhadap penganut suatu agama. Mereka memiliki pendukung yang sangat banyak ketika mereka berbicara akan sesuatu. Tim kami meyakini di mana ibadah ritual itu kan sesuatu yang subjektif. Bagaimana praktiknya itu
terserah individual itu sendiri mau seperti apa. Yang penting kan mereka merasakan kepuasan spiritual untuk diri mereka sendiri. Dan tadi kan diklarifikasi, kami mengatakan bahwa pemuka agama itu akan lebih menekankan ibadah non ritual, bukan berarti pemuka agama ini tidak akan sama sekali tidak sama sekali memberi nol ceramah terhadap ibadah ritual. Tapi mengapa harus mengapa harus ditekankan kepada ibadah non ritual? Nah, mengapa harus kepada ibadah mengapa harus kepada ibadah non ritual? Kenapa? Karena kalau ibadah ritual itu tidak apa-apa kalau proporsi ceramahnya itu proporsi ceramahnya apa yang bisa dijadikan untuk memanggil orang? Ibadah ritual itu tidak apa-apa kalau proporsi ceramahnya sedikit. Kenapa? Orang tidak apa-apa untuk mengetahui garis besarnya saja. Contohnya kayak para pemuka agama ini cuma ceramah saja bilang suatu penganut agama harus beribadah sekian kali seminggu. Nah, itu kan garis besarnya saja, tidak perlu para pemuka agama ini harus menceramahkan metode tertentu dalam ibadah, seperti misalnya ibadah itu harus khusyuk, tidak boleh menyanyi, ibadah itu bacaan pendek dalam sebuah ibadah itu nanti sholatnya tidak sah, nanti peluang untuk masuk surganya itu bakalan terminimalisirkan. Nah, ini akan membuat dampak negatif kepada beberapa penganut agama yang lain yang memiliki metode yang berbeda, di mana akibat dari perkataan pemuka agama tersebut mengeksklusifkan agamanya. Padahal kan agama itu harus bersifat inklusif kepada semua penganutnya kan. Nah, kalau ibadah non ritual itu kan suatu hal yang lebih praktikal, di mana idealnya itu narasi seperti narasi agamaku itu lebih sedikit proporsi ceramahnya, dan kita harus dan para pemuka agama tersebut idealnya tuh lebih harus sering ceramah mengenai tentang bagaimana misalnya kalau dalam Islam cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad menyuapi Yahudi buta, atau mungkin bagaimana agama mereka dalam secara historis bertoleransi dengan agama lain, bagaimana dua agama dalam satu daerah hidup secara toleransi. Itu kan jika proporsi ceramah tersebut lebih besar dibanding proporsi ceramah yang tentang ibadah ritual, kalau ceramah yang ibadah non ritual itu kan akan lebih impact, lebih berdampak ke perspektif orang-orang, para followers, para penganut agama tersebut ketika mengamati suatu isu, apalagi isu tersebut menyangkut isu agama. Kalau pemuka agama tersebut sering berbicara dengan nilai-nilai yang penuh humanisme seperti kasih sayang, toleransi, dan sebagainya, otomatis perspektif umat yang mendengarkan ceramah tersebut dapat dihindarkan untuk terpicu emosinya jika mendengar berita tentang konflik antar agama, karena seperti yang kita ketahui, isu-isu yang menganut konflik antar agama itu sangat mengolah emosional seseorang. Jadi dengan begitu, dengan lebih menitik beratkan kepada penceramaan ibadah non ritual, eskalasi konflik agamanya tidak akan menyebar atau tambah parah. Jadi itulah mengapa para pemuka agama sangat penting menggalakkan ceramah ibadah non ritual, karena secara masif memang ibadah yang non ritual lebih menonjol ke sesama manusia. Terima kasih. Kepada pembicara pertama dari afirmasi pembuka. Jadi saya ingin mengingatkan kepada pembicara yang selanjutnya bahwa durasi itu 7 menit 20 detik, jadi teman-teman diharapkan untuk dapat menyelesaikan pidatonya sebelum 7.20 ya. Terima kasih untuk tim afirmasi pembuka. Selanjutnya saya akan berpindah ke oposisi pembuka. Saya panggil pembicara pertama dari timnya.
Tes, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, saya akan memulai pidato saya. Dalam 3, 2, 1. Jadi, apa yang pihak pembuka oposisi inginkan pada debat kali ini? Pertama, apa yang pihak oposisi inginkan pada debat kali ini? Kami akan mempromosikan kitab atau interpretasi atau doktrin yang mengatakan bahwa faktor penentu bagi seorang pemeluk agama untuk masuk surga ialah melalui level ibadah ritualnya. Bagaimana kami akan melakukan hal ini? Melalui 3 mekanisme. Pertama, kami akan memberi hadis atau ayat dan sejenisnya mengenai ibadah ritual ibadah ritual yang perlu mereka lakukan, misalnya mereka harus melakukan sholat dan lain-lain. Kedua, kami akan memastikan bahwa setiap tahap-tahapan dari misalnya ibadah tersebut akan tersampaikan dengan jelas, sehingga tidak akan ada lagi multi interpretasi yang ada dalam masyarakat. Ketiga, kami tetap akan menganjurkan untuk berperilaku baik bagi pemeluk agama, namun tidak akan dijadikan sebagai prioritas dalam pada saat kami misalnya menyampaikan ceramah dan lain-lain. Oke, sebelum saya melangkah ke argumentasi saya, respon terhadap pihak pemerintah. Mereka mengatakan bahwa ibadah ritual tidak memiliki parameter yang jelas. 2 respon mengenai hal ini. Pertama, ini tidak benar. Kenapa? Karena ibadah ritual lah yang sebenarnya sangat bersifat multi interpretasi. Bahkan di agama-agama tertentu ditekankan misalnya apabila salah ibadahnya mereka tidak akan diterima. Misalnya pada Islam, apabila misalnya seseorang salah membaca satu huruf saja, maka ibadahnya akan dianggap tidak diterima atau misalnya mereka akan dianggap masuk neraka dan lain-lain. Alasan kedua, keberagaman interpretasi di masyarakat lah yang kemudian pada akhirnya menciptakan segmentasi yang berbahaya di masyarakat. Misalnya akan ada tercipta golongan-golongan yang sangat radikal, atau misalnya ada golongan-golongan yang sangat mendasar, misalnya seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Golongan-golongan inilah, perbedaan-perbedaan seperti inilah yang dapat memicu pada akhirnya terjadinya tindak-tindak memicu tidak adanya ketentraman antar umat beragama dan antar golongan-golongan yang ada dalam agama-agama tertentu. Oke, melangkah ke poin argumentasi saya. Akan ada 3 poin argumentasi yang saya buktikan pada hari ini. Pertama, mengapa ini merupakan tugas atau beban dari seorang pemuka agama untuk menyampaikan mengenai hal-hal tersebut. Kedua, mengapa berperilaku baik atau perlakuan baik itu akan tetap ada bahkan tanpa seorang pemuka agama mempromosikan mengenai hal ini. Dan ketiga, mengapa perlakuan baik ini tidak dapat dijadikan parameter yang baik untuk menentukan apakah seseorang itu patut untuk masuk surga atau tidak. Oke, argumentasi pertama saya. Mengapa ini merupakan tugas dari seorang pemuka agama untuk menyampaikan bahwa inilah hal yang salah dan lain-lain. Alasan pertama, mereka merupakan seseorang yang mempunyai kekuatan atau mempunyai kedudukan dalam masyarakat, sehingga sangat memungkinkan untuk mereka misalnya apabila mereka menyampaikan bahwa inilah yang benar, maka masyarakat akan memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk mengikuti hal tersebut. Kedua, orang-orang tidak bisa menafsirkan sendiri makna-makna dari kitab, misalnya dari suatu kitab secara langsung. Kenapa? Karena pertama pasti ada keterbatasan bahasa atau keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh individu, sehingga pada akhirnya dia membutuhkan pemuka-pemuka agama seperti ini. Maka dari itu, ini merupakan tugas dari seorang pemuka agama untuk memastikan bahwa benarnya interpretasi yang ada dalam masyarakat. Oke, baik, melangkah ke poin argumentasi kedua saya. Mengapa selanjutnya berperilaku baik atau perlakuan baik itu akan tetap ada bahkan tanpa adanya dorongan dari pemuka agama untuk meminta pemeluk-pemeluk agamanya untuk berperilaku baik satu sama lain. Pertama, manusia berinteraksi dengan manusia lain, yang berarti akan terjadi hubungan misalnya akan terjadi hubungan saling membutuhkan antar manusia. Karena misalnya saya merasa apabila misalnya saya tidak berbuat baik kepada seseorang, kemudian pada suatu saat nanti saya akan membutuhkan bantuan dari orang tersebut, saya akan sulit untuk mendapatkan bantuan dari orang tersebut apabila saya tidak pernah membantu orang tersebut pada dasarnya. Inilah yang pada akhirnya menciptakan anggapan di masyarakat bahwa berbuat baik itu merupakan sesuatu yang wajib, bahkan apabila ini tidak diharuskan dalam agamanya. Kedua, manusia itu perlu menjaga pikturisasi atau image-nya dalam publik, sehingga misalnya apabila kita berbicara apabila pihak pemerintah misalnya mau mengatakan bahwa mungkin nanti di suatu saat di pihak oposisi tidak akan lagi ada orang yang menciptakan kampanye dan donasi-donasi seperti aksi cepat tanggap dan lain-lain, kami merasa hal-hal ini akan tetap terjadi di sisi kami. Kenapa? Karena figur-figur publik seperti ini pasti akan tetap membuat kampanye sehingga mereka dapat mendapatkan image yang baik dan anggapan-anggapan yang baik dari masyarakat. Ketiga, kami merasa bahwa melakukan kebaikan atau melakukan hal-hal yang baik bukan merupakan hal yang murni diinsentif oleh keinginan dari individu tersebut, tapi ini disebabkan oleh keinginan dari mereka untuk mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Oke.
kemudian kami juga merasa bahwa di sisi kami rasa kemanusiaan atau misalnya rasa kasihan itu akan tetap ada. Seperti misalnya kita akan memberi uang kepada peminta tukang minta-minta yang kita temukan di jalan karena kita melihat mereka menderita, kita melihat misalnya mereka minta-minta mereka tidak memiliki uang sampai mereka minta-minta di jalan. Itulah kenapa kita memberikan misalnya sumbangan kepada orang tersebut, atau misalnya kita memberikan sumbangan kepada orang yang terkena bencana alam dan lain-lain. Alasan kita memberikan kepada mereka bantuan bukan karena misalnya kita menganggap bahwa bukan karena alasan kita memberikan mereka bantuan adalah karena kita melihat bukti nyata bahwa mereka merupakan orang-orang yang menderita, bahwa mereka misalnya merupakan orang-orang yang terkena dampak dari bencana dan lain-lain. Oke, kami juga merasa bahwa perbuatan baik yang apabila misalnya kita menerima proposal dari pihak pemerintah bahwa perbuatan baik, orang-orang akan melakukan perbuatan baik simply karena mereka ingin mendapatkan pahala dan lain-lain, kami menganggap bahwa perbuatan baiknya ini tidak akan murni. Lalu, apa bahayanya apabila perbuatan baik yang dilakukan oleh individu tidaklah murni keinginan dari orang tersebut? Apabila misalnya ini bukan berlandaskan pada rasa kasihan atau rasa sayang atau misalnya rasa peduli dari si individu ini terhadap individu lain, tapi karena keinginan untuk mendapatkan pahala, maka akan sangat mudah untuk orang tersebut berubah pandangannya karena basisnya adalah bukan merupakan perasaan murni dan tidak akan berlanjut. Seperti misalnya dia mungkin si orang ini yang memberikan bantuan tidak akan memberikan bantuan yang orang tersebut butuhkan, tapi ia hanya akan memberikan bantuan yang menurutnya akan menciptakan pahala baginya. Jadi misalnya dia akan memberikan sejumlah beras atau sejumlah apa dan bukan hal-hal yang dibutuhkan oleh orang tersebut hanya karena mereka menganggap bahwa dengan saya memberikan ini saya akan mendapatkan pahala, tidak peduli apakah si orang ini benar-benar membutuhkan hal tersebut atau tidak. Oke, baik, melangkah ke poin argumentasi ketiga saya. Mengapa perlakuan baik juga tidak visible, tidak baik untuk dijadikan parameter atau standar apakah seseorang itu patut untuk masuk surga atau tidak? Dua alasan. Pertama, karena perbuatan baik seperti yang dipikturalisasikan oleh pihak pemerintah akan sangat tergantung pada kapital yang dimiliki oleh seseorang. Apabila misalnya saya tidak memiliki uang untuk memberikan bantuan-bantuan kepada orang, berarti tidak mungkin untuk saya melakukan perbuatan baik. Berarti pada akhirnya akan sangat sulit juga bagi saya untuk mendapatkan pahala. Berarti pada akhirnya akan sulit juga bagi saya untuk masuk surga misalnya. Berarti pada akhirnya basis dari seseorang apakah seseorang itu patut masuk surga atau tidak bukan lagi mengenai si orang itu sendiri, tapi mengenai apakah dia memiliki kapital atau funding atau tidak. Kedua, terlalu banyak jenis perlakuan baik. Kita bisa lihat di status misalnya perlakuan baik, terlebih lagi pihak pemerintah tidak pernah menjelaskan perlakuan-perlakuan baik seperti apakah dan parameter seperti apa dari perlakuan baik tersebut. Sekian. Terima kasih kepada pembicara pertama dari oposisi pembuka. Selanjutnya saya panggil pembicara kedua dari afirmasi pembuka untuk menutup kasus dari timnya. Ya, maaf sebelum pembicara kedua memberikan pidato, saya ingin mengingatkan bahwa untuk grand final ini karena masih menggunakan sistem parlementer Inggris yang dimana kalian dipersilakan untuk memberikan interupsi, maka saya ingin mengingatkan bahwa saya harapkan kepada peserta untuk memberikan interupsi kepada pembicara yang sedang memberikan pidato. Oke, karena itu salah satu bagian dari penilaian untuk babak final ini. Terima kasih. Ya, silakan kepada pembicara kedua dari afirmasi pembuka. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya melangkah terlebih jauh mengenai poin bidasan dan beberapa argumen yang ingin saya bawakan, saya ingin menekankan kembali sebenarnya interest pemuka agama pada awalnya kan mereka ingin mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, mereka mau melindungi masyarakat sebanyak-banyaknya. Dan mengapa kami percaya bahwa dengan menekankan perlakuan baik daripada level ketaatan terhadap manusia lain merupakan hal yang sangat kita butuhkan pada saat ini. Mengapa demikian? Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kerawanan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Bagaimana sebenarnya orang anti-Islam atau beberapa orang-orang yang menganggap agama Islam merupakan agama yang teroris, agama Islam merupakan agama yang tidak toleran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami melihat bahwa dengan adanya pemuka agama ini, kami sebagai pemuka agama memberikan atau menekankan untuk memberikan ceramah mengenai perlakuan baik, maka orang lain akan melihat bahwa agama Islam misalnya yang dianggap teroris dan anti toleran tersebut tidak seperti itu, sehingga akan ada image baik yang lahir dalam masyarakat. Nah,
Selanjutnya, perlu ditekankan yang kembali bahwa kami tidak akan menghilangkan bagaimana sebenarnya level ketaatan kepada Tuhan untuk masuk surga. Hanya kami pada saat ini, karena masalah yang terjadi di status quo saat ini lebih menekankan kami untuk melakukan glorifying mengenai perlakuan baik. Oleh karena itu kami pada saat ini akan memfokuskan pada bidang tersebut. Ada 4 poin bidasan terhadap tim oposisi, pembuka oposisi. Pertama, mereka mengatakan bahwa level ketaatan masyarakat untuk masuk surga itu multitafsir, seperti bagaimana cara Anda sholat dan lain sebagainya. Kami mengatakan bahwa kami percaya setiap cara orang sholat, meskipun mereka ada yang Wahabi dan lain sebagainya, tetaplah sama dan memiliki satu tujuan yang sama. Tetapi kenapa sangat penting untuk kita mengglorifikasikan perlakuan baik? Karena banyak sekali justru perlakuan baik terhadap kaum yang di luar agama kita itu sangat banyak multitafsirnya dan lain sebagainya yang akan saya jelaskan. Nah, terus yang kedua, bagaimana sebenarnya perlakuan baik itu akan tetap ada seperti manusia berinteraksi satu sama lain. Kami merasa bahwa ya, kami percaya hal tersebut tetap ada, tetapi sebenarnya hal ini sangat penting yang terjadi di masyarakat karena orang-orang sudah mengetahui, apalagi agama Islam, mereka tahu rukun Islam seperti mereka harus sholat dan lain sebagainya. Sehingga kami percaya bahwa kami tidak perlu lagi terlalu menekankan pada hal tersebut karena hal tersebut menjadi basic necessities untuk kaum Islam misalnya, sedangkan perlakuan baik dan lain sebagainya ini sangat dibutuhkan. Nah, poin yang ketiga adalah mereka mengatakan bahwa perlakuan baik itu tidak aksesibel. Kami merasa hal ini sangat ambigu, Dewan Juri yang terhormat. Perlakuan baik tidak harus membutuhkan materialistik. Anda tidak membuang sampah sembarangan merupakan perlakuan baik. Tidak memarahi orang tua Anda atau bersifat sopan dan tidak melawan orang tua Anda merupakan hal yang baik. Tidak melakukan ghibah merupakan hal yang baik. Jadi kami merasakan bahkan tidak perlu ada aksesibilitas materialistis di sini. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, mengapa hal ini sangat baik untuk dilakukan pemuka agama. Yang pertama, seperti yang saya katakan sebelumnya, level ketaatan merupakan hal yang sudah sangat basic dan sudah sangat diketahui oleh setiap masyarakat. Karena mereka adanya rukun Islam, tetapi mengapa perlakuan baik ini sangat penting? Karena banyaknya misinterpretasi dan adanya politisasi beberapa ayat terhadap perbuatan baik tersebut. Seperti misalnya adanya misinterpretasi yang terjadi pada Ahok. Mereka menafsirkan dengan dipolitisasinya ayat tersebut bahwa Anda jangan memilih orang kafir dan lain sebagainya. Sedangkan hal ini terus-menerus dipolitisasi sehingga umat Islam dinilai menjadi manusia yang anti toleran, manusia yang populis, yang tidak mau mendukung orang-orang lain untuk menjadi pemimpin mereka dan sebagainya. Yang kedua, kami merasa dengan memberikan contoh yang lebih visible kepada masyarakat, bagaimana indahnya sehingga masyarakat dapat melihat keindahan tersebut, sehingga mereka memiliki insentif lebih besar untuk masuk dalam hal tersebut. Yang ketiga, saya menjelaskan bahwa bagaimana Islam yang dikonsiderasi sebagai teroris karena dinilai tidak suka mereka anti toleran, sehingga ketika kita mengimplementasikan hal tersebut maka bagaimana Islam itu tidak jahat, tidak radikal, tidak selfie, tidak anti toleran, maka akan banyak masyarakat ya dari yang membenci mereka melihat bahwa sebenarnya hal tersebut tidak terjadi. Ini persis yang dilakukan Habib Rizik yang sangat radikal dan lain sebagainya, bagaimana umat Islam sendiri membenci Habib Rizik. Oleh karena itu kami sehingga menemukan perpecahan. Oleh karena itu hal ini sangat penting sehingga masyarakat yang mendapatkan korban dari sifat radikalisasi tersebut dapat kembali diterima oleh masyarakat, dan juga meskipun masyarakat lain tidak langsung mengikuti agama kami, setidaknya mereka tidak membenci dan tidak mendiskriminasi agama kami. Yang kedua adalah bagaimana hal ini dapat membawa manfaat untuk beberapa cakupan masyarakat ya. Kami menjelaskan bagaimana sebenarnya ini baik untuk masyarakat yang progresif. Kita perlu mengetahui masyarakat yang progresif sangat woke terhadap hal-hal sosial dan lain sebagainya. Dan ini berbahaya ketika kita tidak mengglorifikasi ayat-ayat tersebut. Karena mereka semena-mena mengambil ayat-ayat tertentu hanya untuk melakukan aksi sosial mereka. Seperti apa yang terjadi di Kristen liberal di Amerika. Mereka hanya percaya bahwa Tuhan menyuruh kita untuk saling mencintai dan sebagainya. Dan mereka mengabaikan beberapa ayat-ayat yang lain, sehingga kami percaya sebagai pemuka agama, kami perlu mengglorifikasi hal tersebut untuk menuntut mereka bagaimana sebenarnya perlakuan yang baik tanpa mengabaikan hal-hal yang lain yang ada di Bible misalnya.
Selanjutnya, yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana sebenarnya hal tersebut juga dapat diterima oleh masyarakat konservatif. Karena pada dasarnya ketika mereka mengetahui agama mereka seperti kan orang agama Islam yang begitu konservatif dan lain sebagainya, mereka tidak akan terlalu tereksklud atau kembali tidak mempercayai agama kami. Karena mereka mengetahui bagaimana historikal toleransi misalnya kayak Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy, atau ketika mereka mengetahui adanya hasbuminallah dan hasbuminannas, dan bagaimana sebenarnya adanya piagam Madinah yang pada zaman dahulu yang mengatur keserasian masyarakat, sehingga mereka akan memikirkan bahwa hal tersebut tidak seharusnya ditolak dan mereka tidak akan pernah merasa bahwa hal tersebut akan mengganggu keimanan mereka yang telah mereka lakukan sebelumnya. Selanjutnya, mengapa kami mengatakan hal ini sangat baik untuk dilakukan saat ini? Pertama, tadi kami telah mengatakan urgensi saat ini yang bagaimana kita sebagai pemuka agama harus terinclude dalam permasalahan tersebut untuk memberikan keamanan dan kenyamanan serta anti diskriminasi, juga dapat mendapatkan dorongan-dorongan lain terhadap agama kita. Dan juga saya mengatakan bahwa hal ini tidak sangat aman untuk kita glorifikasi, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Perbuatan baik merupakan hal yang sangat visible dan sangat dituntut dalam setiap perbuatan masyarakat, sehingga seperti yang saya katakan sebelumnya, agama kita akan dilihat baik dan tidak ada diskriminasi, setidaknya ketika mereka tidak ingin mengikuti kita, mereka akan baik. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih untuk pidatonya. Sebelum kita melanjut ke pembicara selanjutnya, saya ingin mengingatkan bahwa durasi pidato kalian itu maksimal 7 menit 20 detik, jadi tolong diselesaikan pidatonya sebelum waktu tersebut. Oke, ya selanjutnya untuk perdebatan di sisi pembuka, maka saya akan memanggil pembicara kedua dari oposisi pembuka. Oke, bisa kedengaran, Kak? Dengan jelas. Oke, Mas, sebelumnya saya tidak bisa buka kamera karena terkendala sama jaringan. Terus yang lain, saya prefer untuk diinterupsi kodenya melalui chat. Oke. Jadi saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Oke, jadi hal yang perlu diluruskan dari tanggapan yang dibawakan oleh pihak afirmasi adalah bagaimana pihak afirmasi mencoba membawa kasus ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia, dan bukannya untuk menggiring orang-orang sebagai pemuka agama untuk dapat berlomba-lomba untuk masuk ke surga berdasarkan oleh ajaran dari agama mereka masing-masing. Nah, sebelum masuk ke dalam poin substantif, poin argumen saya akan memberikan beberapa poin-poin balasan yang telah untuk membalas pidato atau argumen yang dibawakan oleh pembicara pembuka afirmasi. Nah, mereka selalu mengglorifikasi bahwa perbuatan baik merupakan hal yang harus menjadi parameter ketika agar sebuah agama pada contohnya dapat diinterpretasikan sebagai sebuah agama yang baik, sebuah agama yang mengajarkan soal toleransi, sebuah agama yang mengajarkan hal-hal yang seperti itu, agar kita dapat dilihat baik oleh masyarakat dengan agama-agama lainnya. Nah, Tori sudah menjelaskan bahwa motif orang berbuat baik itu sangat berbeda. Orang berbuat baik, ada orang yang berbuat baik ketika mereka mengharapkan akan mendapatkan imbalan akan sesuatu. Nah, hal seperti ini yang jika tidak dijelaskan dengan baik dan memang tidak dijelaskan oleh pihak afirmasi, telah membuat mereka gagal menjelaskan apa sebenarnya urgensi atau bagaimana apa sebenarnya urgensi pemuka-pemuka agama harus lebih menekankan ceramah-ceramah mereka ke hal-hal yang mengatakan bahwa faktor penuntut untuk masuk surga itu merupakan perlakuan baik, dan kenapa kita harus mengesampingkan ketaatan pada ibadah-ibadah ritual itu sendiri. Nah, mereka juga mengatakan bahwa perlakuan baik itu justru mereka juga mengatakan bahwa perlakuan baik itu justru menjadi parameter yang lebih baik agar orang dapat mengenali kita dengan gambaran-gambaran yang tentunya lebih baik pula. Nah, akan kami jelaskan bahwa perlakuan baik justru lebih gampang didapatkan oleh orang lain ketimbang ilmu-ilmu untuk memperdalam ibadah-ibadah ritual itu sendiri. Kita dapat mengetahui bahwa aktor-aktor yang berperan untuk
mengatakan bahwa seseorang harus melakukan hal seperti ini dan hal seperti itu baik, itu bukan hanya dari pemuka agama. Torin sudah menjelaskan bahwa orang-orang atau aktor-aktor yang bisa mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan baik itu adalah public figure, dan public figure di sini bukan cuma orang-orang yang berupa sebagai pemuka agama itu sendiri. Nah, yang terakhir, mereka sama sekali tidak memberikan urgensi mengapa perlakuan baik itu harus lebih diutamakan ketimbang dengan level ketaatan pada ibadah ritual, dengan konteks bahwa tujuan-tujuan akhir dari orang-orang yang mengikuti pemuka agama ini adalah untuk masuk ke surga itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kami mengatakan bahwa pidato-pidato yang diberikan oleh pihak afirmasi itu kurang menyentuh core atau kurang menyentuh inti dari alasan mengapa debat pada hari ini dilakukan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam substantif saya akan mencoba untuk engage ke dalam masalah-masalah atau case-case yang dibawakan oleh pihak afirmasi. Yang mereka mengatakan bahwa kenapa masalah yang beratasnamakan agama itu selalu terjadi di muka bumi ini. Nah, yang pertama itu terjadi karena interpretasi yang salah. Nah, interpretasi yang salah itu merupakan kesalahan dari pemuka-pemuka agama yang pahamnya terlalu radikal, yang pahamnya terlalu membawa orang-orang ke jalan-jalan yang salah. Dan kami katakan bahwa pemuka-pemuka agama seperti ini memang sudah tidak layak untuk dianggap dan memang memiliki ajaran-ajaran yang sangat bertentangan sehingga orang-orang kebanyakan akan tahu bahwa apa yang diajarkan oleh orang ini adalah sesuatu yang salah. Nah, jika pemuka agama melakukan fokus untuk perlakuan baik, kami merasa bahwa pemahaman agama yang lebih tersimpan di dalam makna melakukan ibadah ritual itu akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, banyak orang yang dapat menginterpretasikan bahwa perbuatan baik itu merupakan perbuatan yang ketika di mana kita mendapatkan self satisfaction atau kepuasan pada diri sendiri, dan mungkin terjadi sebuah kerugian pada orang lain. Kembali kepada poin bahwa menjelaskan perbuatan baik itu berbeda tergantung dari interpretasi masing-masing orang. Alasan yang kedua adalah terjadi karena aktor yang ingin mengkambing hitamkan sebuah agama. Orang-orang yang ingin membuat jelek citra sebuah agama di kalangan yang banyak. Kami merasa bahwa keinginan atau perlakuan yang baik yang masih belum tergambar dengan jelas atau abstrak bagi orang banyak, maka akan ada kemungkinan kembali akan diinterpretasikan ke hal-hal yang salah. Hal ini dapat mengklarifikasi beberapa hal, menjelaskan kenapa masalah yang beratasnamakan agama itu terjadi. Karena pada dasarnya banyak orang yang mencoba untuk mengkambing hitamkan agama-agama lain agar mereka mendapatkan image-image atau gambaran-gambaran yang buruk di masyarakat itu sendiri. Jadi itu bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pemuka agama untuk memperbaiki hal tersebut. Itu bukan merupakan kewajiban di mana pemuka agama harus lebih melakukan ceramah yang menjelaskan bahwa perlu perlakuan baik itu untuk seperti ini, untuk menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, masuk ke dalam argumen kedua, kami mengatakan bahwa ibadah ritual juga dapat mengarahkan pada perlakuan baik. Contohnya, bagaimana Islam mengajarkan bahwa sedekah itu mengajarkan kepada kita untuk berbagi dengan orang lain. Bagaimana puasa mengajarkan kepada kita untuk berada pada posisi orang-orang yang tidak bisa makan dalam seharian itu, bahkan dalam berhari-hari. Nah, dengan klaim ini, kami mengatakan bahwa perlakuan baik itu tetap akan didapatkan ketika pemuka-pemuka agama ini melakukan ceramah-ceramah yang mendekati kepada level ketaatan pada ibadah ritual, karena ibadah ritual itu sendiri tidak hanya terbatas kepada sholat yang pada contohnya dilakukan pada orang muslim, tapi banyak ibadah-ibadah ritual yang pada dasarnya nilai-nilainya dapat juga mencerminkan bahwa kita merupakan pengikut-pengikut agama dan orang-orang yang baik itu sendiri. Oleh karena hal-hal tersebut, kami sangat bangga untuk melawan musik. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari oposisi pembuka. Jadi tadi merupakan akhir dari perdebatan di tim pembuka. Selanjutnya untuk masuk ke perdebatan di tim penutup, saya akan memanggil pembicara pertama dari afirmasi penutup untuk membuka kasus dari timnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, sebelum saya memulai pidato saya, jika ada yang ingin melakukan penyanggahan, langsung saja di-unmute. Oke, baiklah, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi sepertinya terlalu terbawa suasana, di mana mereka terlalu terbawa suasana di zaman Adam dan Hawa, di mana mereka berpikir bahwa mereka perlu untuk melakukan glorifikasi dari ibadah ritual karena masyarakat tidak memahami
memahami mengenai ibadah ritual itu sendiri, di mana seperti yang telah dikatakan oleh tim pembuka afirmasi, di mana masyarakat ini sudah mengetahui mengenai ibadah ritual, di mana mereka sudah mengetahui mengenai cara beribadah yang baik. Mereka juga telah belajar mengenai bagaimana cara mengaplikasikan ibadah-ibadah ritual mereka, seperti membaca kitab ataupun memahami konsep-konsep seperti rukun iman dan rukun Islam. Juri yang terhormat. Baiklah, sebelum masuk ke poin saya memiliki beberapa sanggahan kepada pihak oposisi, di mana pihak oposisi menekankan apabila perbuatan baik itu apabila kita mengglorifikasi perbuatan baik, itu maka masyarakat hanya akan melakukan perbuatan baik tidak murni atas keikhlasan dan hanya berharap dengan pahala. Namun mereka tidak tahu atau mungkin mereka pura-pura tidak tahu bahwa skenario ini juga dapat terjadi kepada pihak oposisi apabila mereka mengglorifikasi ibadah ritual dewan juri yang terhormat, di mana ketika masyarakat tahu bahwa untuk memasuki surga, faktor untuk memasuki surga dapat dilakukan dengan ibadah ritual, di mana otomatis mereka hanya akan melakukan ibadah ritual dengan diiming-imingi masuk surga oleh doktrin yang diberikan oleh pemuka agama. Maka dari itu, saya rasa argumen yang diberikan oleh tim oposisi sangatlah tidak relevan dengan apa yang terjadi di status quo, di mana tim oposisi tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi di status quo, di mana banyaknya terjadi kaum agamis radikal dikarenakan mereka tidak memanusiakan manusia yang lain. Mereka hanya fokus terhadap ibadah ritual mereka tanpa memanusiakan manusia yang lain. Maka dari itu di tim afirmasi sangat menekankan bahwa kita perlu untuk mengglorifikasi perlakuan baik atau ibadah non ritual ini. Kemudian tim oposisi juga mengatakan apabila manusia akan saling berinteraksi dan membutuhkan dan saling membutuhkan, maka dari itu tidak perlu dilakukan glorifikasi perlakuan baik. Namun tim oposisi itu gagal menjelaskan mengapa interaksi antar manusia itu sudah cukup dalam mengukur parameter nilai-nilai kebaikan. Mereka hanya mengatakan oke, interaksi sudah cukup tanpa menjelaskan lebih dalam apakah parameter nilai-nilai kebaikan itu sudah cukup untuk memanusiakan manusia lain, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tim oposisi juga melakukan misinterpretasi mengenai bagaimana kebaikan itu, di mana mereka memberikan parameter kebaikan hanyalah melalui materialistik serta hanya untuk menjaga image dan mengikuti public figure saja. Namun mereka tidak sadar apabila skenario yang sama juga dapat terjadi kepada tim oposisi, di mana apabila terdapat public figure atau masyarakat yang hanyalah melakukan ibadah ritual hanya untuk menjaga image-nya di mata publik, maka masyarakat akan mengikuti. Mereka lupa bahwa skenario yang sama juga dapat terjadi, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke dalam poin argumen saya yang pertama, doktrin atau mempromosikan interpretasi mengenai ibadah ritual itu penentu masuk surga atau tidak sudah tidak relevan di dalam status quo kita. Alasannya dikarenakan stigma masyarakat itu sudah tertanam sejak dulu apabila ibadah ritual itu sudah menjadi penentuan masuk surga dan sudah tidak perlu diglorifikasikan lebih jauh, Dewan Juri yang terhormat. Dan kami rasa apabila doktrin dan mempromosikan interpretasi mengenai ibadah ritual ini hanyalah membuang waktu sia-sia atau mengglorifikasi ini hanya membuang waktu yang sia-sia, karena seperti yang saya katakan tadi dan tim pemerintah yang katakan tadi, masyarakat itu sudah memahami ataupun dapat belajar mengenai ibadah ritual itu sendiri. Maka dari itu tidak diperlukan lagi glorifikasi yang berlebihan mengenai ibadah ritual itu, dan itu adalah poin yang dilewatkan oleh tim oposisi dan mereka tidak menjelaskannya secara detail mengapa skenario untuk mengglorifikasi dari ibadah ritual ini sangat diperlukan dan masih sangat relevan untuk di masyarakat saat ini. Kemudian terdapat skenario, adapun untuk skenario terbaik yang dapat terjadi di sisi kami, di mana implementasi dari doktrin mengenai ibadah non ritual itu diterima masyarakat dan berdampingan dengan kebutuhan iman dari aspek ritual. Dan skenario terburuk yang dapat terjadi di kasus kami, di mana masyarakat gagal menerima doktrin dan tidak menjalankan serta tidak memanusiakan manusia yang lain. Walaupun Dewan Juri yang terhormat, walaupun skenario terburuk ini terjadi, setidaknya skenario ini lebih baik dibandingkan pihak oposisi, di mana mereka hanya terus berfokus terhadap ibadah ritual yang akhirnya menciptakan pihak-pihak penganut agama radikal yang tidak memanusiakan manusia yang lain dan malah menghancurkan sesama manusia.
dan kami rasa sebagai tim afirmasi itu sangatlah tidak berguna jikalau orang memiliki ibadah ritual yang sangat baik namun tidak memanusiakan manusia yang lain. Itu sama saja mereka berbuat dosa, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami rasa argumen-argumen yang telah diberikan oleh tim oposisi sangat-sangatlah tidak relevan dengan apa yang terjadi di status quo saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke poin yang kedua, di mana glorifikasi perlakuan yang baik untuk menjadi faktor penentu surga itu lebih diperlukan di era zaman ini, dikarenakan seperti yang tadi, di status quo masih banyak terdapat pihak-pihak penganut agama radikal yang dimana mereka tidak paham untuk memanusiakan manusia yang lain. Mereka hanya paham tentang beribadah tanpa tahu bahwa sebenarnya dengan tidak memanusiakan manusia yang lain adalah dosa. Dan sama saja ujung-ujungnya jika kita kembali ke konsep ibadah ritual, jika kita melakukan begitu banyak dosa, maka akan kembali ke masuk neraka, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian alasannya mengapa glorifikasi perlakuan baik itu diperlukan, itu dikarenakan pemuka agama sedari dulu itu terlalu sering menekankan mengenai ibadah ritual di dalam ceramah rohani yang mereka berikan, namun lupa untuk mengajarkan kepada masyarakatnya bahwa sebenarnya untuk mencapai tingkat surgawi yang betul-betul hakiki diperlukan juga ibadah non ritual, di mana masyarakat penganut agama ini perlu untuk melakukan perbuatan baik, dan memang perbuatan baik itu sangat banyak parameternya. Namun apakah salah jika kita melakukan perbuatan baik walaupun parameternya begitu banyak? Tidak, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kesimpulan yang dapat ditarik dari sini adalah tim oposisi hanyalah terlalu berfokus mengenai konsep di mana bahwa dunia ini adalah dunia zaman Adam dan Hawa, di mana masyarakat tidak mengetahui mengenai konsepsi dari ibadah ritual. Maka dari itu kami tim penutup afirmasi berhak untuk memenangkan debat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama dari afirmasi penutup. Selanjutnya untuk membuka kasus dari oposisi penutup, saya panggil pembicara pertama dari timnya. Saya akan memulai pembicaraan. Maaf, saya akan memulai pembicaraan. Baik, saya akan memulai pembicaraan saya dalam 3, 2, 1. Pertama, mari melihat apa kasus dari kedua tim pemerintah. Tim pembuka pemerintah mengatakan bahwa ritual itu bersifat subjektif individu, yang berarti hal tersebut sebaiknya menjadi urusan pribadi. Dan juga mereka mengatakan bahwa status quo banyak konflik atas nama agama, sebagai pemuka agama harus ikut. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa agama harus bersifat inklusif. Sehingga agama harus berfokus untuk perbuatan baik. Kami rasa yang menjadi masalah oleh tim pemerintah adalah mereka seolah-olah mengatakan bahwa tim kami akan mengatakan bahwa berbuat baik itu tidak penting. Namun kami juga akan mengatakan bahwa berbuat baik itu penting. Namun hal tersebut tidak akan cukup untuk membawa Anda ke surga. Tim penutup pemerintah mengatakan bahwa ibadah ritual sudah tidak penting untuk diprioritaskan. Mereka sudah tahu, banyak yang sudah tahu, sudah banyak di internet, dan lain-lain. Kami rasa hal tersebut tidak benar. Mengapa demikian? Karena tetap harus ada standar yang jelas dari pemimpin agama, dari MUI misalnya, bagaimana ambil air wudhu yang benar, dan lain-lain. Karena persebaran masif tanpa kontrol dapat menyebabkan disinformasi. Apalagi di internet, sangat gampang untuk menciptakan hoax. Sebelum memasuki argumen saya, mari masuk ke dalam setup saya. Apa tujuan kita sebagai tim closing opposition, yaitu untuk menciptakan faith atau iman sebagai eksklusivitas manusia beragama untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Disclaimer, bukan berarti bahwa perlakuan baik itu tidak penting, tetapi
tidak cukup untuk membuat Anda masuk surga. Mekanisme kami yang berbeda dari tim pembuka oposisi, yaitu kami akan mengatakan bahwa hal yang menjadi penentu masuk surga adalah ibadah ritual. Bukan berarti perilaku tidak penting, namun berbuat baik adalah bare minimum dari manusia. Berbuat baik adalah sifat minimum semua umat manusia, baik ateis sekalipun, sehingga tidak eksklusif kepada satu golongan manusia saja. Justru perbuatan baik yang akan lebih bagus lagi jika tidak didasari oleh agama, tapi murni karena nilai kemanusiaan. Mari memasuki ranah argumentasi saya yang pertama. Mengapa ibadah ritual pantas untuk diprioritaskan oleh pemuka agama? Opening government mencoba mengatakan bahwa kenapa harus ibadah non ritual? Karena ibadah ritual tidak apa-apa. Mereka mengatakan bahwa ibadah ritual itu tidak apa-apa jika porsinya sedikit, tidak apa-apa jika hanya mengetahui garis besarnya saja. Tidak perlu urusan kecil seperti cara berdoa, cara berwudu, dan lain-lain. Kami rasa porsi yang sedikit yang mereka maksud itu bermasalah. Mengapa? Karena porsi ritual tidak boleh sedikit, akan menciptakan golongan berbahaya radikal yang justru akan melakukan generalisasi terhadap kitab-kitab mereka. Opening government seolah-olah mengatakan bahwa cara mengaji yang salah dapat dijustifikasi. Ini sangat salah. Anda tidak boleh mengaji dengan cara yang salah. Sebagai seseorang yang berpikiran liberal ateis, mungkin ini terlihat tidak apa-apa jika cara mengaji Anda berbeda. Kenapa? Tapi kami rasa ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita berbicara dari sudut pandang pemimpin agama, yang mana sebagai pemimpin agama berpendidikan, kita tahu betul bagaimana cara menginterpretasi ayat-ayat, bagaimana bacaan sholat yang benar, bagaimana cara berhijab yang benar, dan lain-lain. Dan sebagai orang yang berpendidikan di bidang tersebut, justru berhak untuk mendikte bagaimana cara melakukan ibadah ritual yang benar karena alasan tersebut. Karena alasan mereka lah yang paling berpendidikan di bidang tersebut. Justru perbuatan baiklah yang tidak berhak untuk didikte oleh pemuka agama. Kenapa? Karena sebenarnya perbuatan baiklah yang bersifat subjektif, bukan suatu hal yang bisa didikte. Kenapa? Karena tidak ada kurs yang benar, tidak ada angka yang sebenar-benarnya dapat disumbangkan untuk masuk surga. Ini bukan saham yang memiliki grafik untuk setiap harinya. Perbuatan non-ritual adalah sesuatu yang tidak sering difokuskan karena memang pada dasarnya tidak boleh didikte, tidak pernah difokuskan oleh pemimpin agama karena hal tersebut bersifat subjektif. Hubungan manusia dengan manusia lain sudah jelas dan kurang memerlukan atensi pemuka agama. Kenapa? Karena sudah ada alternatif pada status quo yang dapat mengatur hal tersebut. Sudah ada Komnas HAM, sudah ada United Nations, sudah ada PBB yang dapat mengatur standar untuk berbuat baik kepada manusia yang lain. Sementara standar untuk sholat yang benar itu sangat penting untuk dipromosikan oleh MUI, karena Komnas HAM, KPK, United Nations tidak akan melakukan demikian. United Nations tidak akan peduli bagaimana cara sholat yang benar. Itulah mengapa MUI lah yang harus melakukan promosi terhadap hal tersebut. United Nations hanya peduli bagaimana cara Anda berperilaku selama pandemi COVID ini. Sehingga misalnya dalam kasus pandemi COVID, United Nations hanya peduli bagaimana Anda memperlakukan tetangga Anda, mereka tidak peduli bagaimana sholat Anda, apakah cara ambil air wudhu Anda sudah benar, dan lain-lain. Itulah mengapa kami rasa sebagai pemuka agama itu sangat penting untuk tetap memprioritaskan ibadah ritual, karena dengan alasan institusi lain tidak akan melakukan hal yang serupa. Argumentasi saya yang kedua, kenapa memperbaiki hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Mengapa? Karena kami pikir memperbaiki hubungan dengan Tuhan menciptakan eksklusivitas, karena perlakuan baik dapat dilakukan oleh semua orang, bahkan menjadi minimumnya semua manusia, bahkan menjadi minimumnya semua manusia, sehingga agama ritual itulah yang menjadi eksklusivitas kaum beragama. Itu yang kedua, itu adalah alasan mengapa orang mau mengikuti suatu agama, karena mereka percaya bahwa ada Maha Kuasa yang melebihi semua masalah yang mereka hadapi kemanapun siapapun. Berarti hubungan dengan Tuhan itu sangat penting, yang mana hal tersebut bisa dilakukan oleh ibadah ritual. Yang ketiga, dapat memberikan pengikut yang lebih loyal. Mengapa? Karena mereka akan merasa lebih eksklusif, mereka akan lebih merasa dihargai, sehingga mereka punya rasa kebanggaan menganut agama ini. Yang berarti mereka akan punya rasa takut dan rasa cinta terhadap Tuhannya. Yang keempat, jika hubungannya dengan Tuhan tidak baik, akan banyak pengikut yang lari dari agama tersebut.
contohnya ketika melihat umat dari agama lain berdonasi lebih besar, tentu orang tersebut akan lari ke agama tersebut. Misal pemimpin agama X menyumbangkan 10 miliar, tapi pemimpin agama Y menyumbangkan 20 miliar. Apa yang akan terjadi jika mosi ini diterapkan adalah sebagai orang yang rasional, saya akan pindah dari agama X ke agama Y. Karena agama Y menyumbang lebih banyak daripada agama X. Karena fokus penilaian dari masuk surganya adalah donasi tersebut, adalah perbuatan baik tersebut. Apakah Anda ingin masuk ke donasi 10 miliar atau 20 miliar? Pasti 20 miliar. Sehingga itulah kenapa ibadah non-ritual itu subjektif dan akan membuat orang-orang lain lari karena hal subjektif tersebut digunakan jika hal subjektif tersebut digunakan untuk menjadi penentu masuk surga. Terima kasih. Waktu sudah habis. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama dari oposisi penutup. Untuk menutup kasus dari afirmasi penutup, saya panggil pembicara kedua dari timnya. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, sebentar. Oke, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Jadi, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman berpikir saya pada perdebatan pada hari ini, kita akan berbicara mengenai Dewan ini sebagai pemuka agama akan mempromosikan kitab yang mengatakan bahwa faktor penentu untuk masuk surga ialah melalui perlakuan baik daripada level ketaatan pada ibadah ritual. Yang pertama, kita tahu bahwasannya dalam dunia yang kita tinggali, khususnya dalam hal kepercayaan, dipercayai ibadah yang kita lakukan ialah sebuah interpretasi hubungan khusus atau private antara Tuhan dan umatnya atau satu individu yang terjadi antara dunia dan alam yang berbeda. Yang ingin kami capai juga dari site ataupun dari tim kami ialah bahwasannya urgensi dari penggunaan pemuka agama sebagai distributor ataupun menyampaikan doktrin ialah karena sejujurnya penyampaian yang perlu diperdalam dan diperjelas ialah bagaimana manusia perlu melakukan akhlak-akhlak yang baik. Karena sesungguhnya agama bukan hanya mengajarkan masuk surga dengan ibadah yang kuat hingga lupa waktu, tetapi juga bagaimana seorang manusia berhubungan dan berakhlak baik dengan sesama manusia. Contohnya, salah satu alasan kita melakukan sholat bukan hanya beribadah kepada Allah, tetapi juga terus-menerus kita menjalin silaturahmi dengan sesama umat Islam. Sebelum memasuki bentrok yang akan saya jelaskan pada mosi perdebatan hari ini, saya akan menyampaikan satu hal penting yang perlu untuk diingat oleh tim oposisi karena melihat perjalanan perdebatan hingga saat ini. Yang pertama, sesungguhnya interpretasi terhadap poin-poin dalam ibadah sendiri ialah memunculkan perilaku baik. Satu, misalnya contoh timbulnya rasa percaya kepada Tuhan ialah bentuk perbuatan baik bahwasanya kita ikhlas bertawakal dan menyerahkan diri kepada seseorang yang bahkan kita tidak bisa lihat. Nah, tentunya sesungguhnya perlakuan baik perlu dipoinkan lebih kuat dibandingkan dengan ibadah ritual. Ia melakukan ritual itu merupakan sebuah keharusan, tetapi poin utama dari sebuah keibadahan kepada Tuhan dan poin utama dari kepercayaan yang kita lakukan dalam suatu agama ialah menginginkan perasaan rela akan perintah yang ingin dilakukan. Oleh karena itu, apabila sikap beribadah lebih ditinggikan tanpa perasaan ikhlas, hal tersebut akan memunculkan stigma ibadah sekedar untuk publisitas, utamanya bila kita tidak menyeimbangkan hal tersebut dengan sifat ataupun perilaku yang sesuai dengan akhlak dan kemuliaan baik di masyarakat. Lalu yang bisa saya ambil dari perdebatan kali ini, bentrok utama pada debat kita ialah lebih urgensi mana untuk dilakukan? Haruskah pemuka agama lebih fokus pada akhlak baik atau lebih fokus pada penyampaian bagaimana suatu individu melakukan ritual? Yang pertama, pemahaman mengenai perlakuan baik sifatnya lebih mudah untuk dimengerti seperti yang dibilang oleh tim oposisi dan
dari tim kami juga mengatakan bahwa ini lebih mudah untuk divalidasi. Lalu kami tanyakan kembali, apakah pemuka agama sendiri mencapai level di mana mereka sejujurnya benar dalam melakukan suatu konsep ritual? Karena ritual sendiri dinilai oleh satu dan tunggal, yaitu Tuhan. Hingga saat ini konsep ritual yang dikenal oleh masyarakat, yang terjadi dalam berbagai kepercayaan, yang terjadi dan ada pada berbagai agama, hanya sebagai standar yang dilakukan oleh satu individual yang disampaikan oleh pemuka agama. Nah, hal ini juga diambil hanya sebagai keputusan kelompok atau individu tertentu yang secara eksplisit dijelaskan bahwasanya tidak ada pemuka agama yang tahu apakah ini benar dalam melakukan hal tersebut, apakah ini salah dalam melakukan hal tersebut. Karena sesungguhnya kembali lagi kepada poin saya itu, yang berhak menilai ritual ibadah itu adalah Tuhan, karena bentuk ritual ibadah ini seperti yang telah tim kami sampaikan selalu kami sampaikan ialah hubungan individu bersifat private antara Tuhan dan satu individu. Lalu, pemikiran besar mengenai tidak ada urgensi untuk melakukan penyampaian masalah ritual karena masyarakat telah menanamkan hal tersebut dalam jiwa dan hati mereka. Seperti pembicara dari tim saya sebelumnya, bahwasannya ini bukan lagi zamannya Adam dan Hawa, ini bukan lagi zamannya mereka, bahkan sebelum agama-agama muncul di mana mereka benar-benar buta harus melakukan apa, benar-benar buta untuk melakukan apa. Oleh karena itu bisa kami bilang bahwasannya ketaatan pada sebuah ritual itu memang sudah diketahui oleh masyarakat dan tidak perlu lagi digembur-gemburkan dan tidak ada urgensi lagi untuk terus menggembur-gemburkan hal tersebut. Bagai hijab sebagai fashion semata, kita takutkan di sini masyarakat sekedar beribadah tanpa memiliki arti terhadap perlakuan dan sikap baik yang sebenarnya merupakan inti tersembunyi dari perlakuan beribadah. Misalnya sedekah, yaitu kita ingin berbagi bersama dan bisa merasakan bagaimana perasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang kekurangan. Lalu, urgensi lain pemuka agama harus menyampaikan perlakuan baik dibanding ritual ibadah yang telah kita ketahui secara jelas, karena ajaran agama bukan hanya hitungan hari, bulan, tahun, ataupun 10 tahun, tapi sudah berabad-abad lamanya. Sikap baik satu individu, umat agama menjadi gambaran besar dari sebuah agama. Dengan doktrin bersifat baik kepada umat, tentunya kita akan memberikan implementasi dan contoh antar agama yang bisa dimengerti dan sifatnya sama. Berbeda dengan bentuk kompleksitas antar ritual sesuai dengan agama masing-masing yang memiliki perbedaan cukup signifikan, mulai dari perbedaan hari, mulai dari perbedaan bagaimana melakukan hal tersebut, ataupun doa-doa yang mereka sampaikan. Karena sesungguhnya bisa kita percaya bahwasannya tanpa ritual tersebut kita mengetahui kepercayaan kita bahwa Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu segalanya apa yang dilakukan oleh umatnya. Oleh karena itu, tim kami sangat ingin mendukung mosi ini untuk terjadi karena dari hal-hal yang telah saya sampaikan, tidak ada urgensi besar untuk pemuka agama melakukan penyampaian ulang dari berbagai banyak teori dan juga konsep dasar yang belum tentu diketahui benar atau tidaknya mengenai ritual untuk suatu proses ataupun kegiatan yang khususnya bersifat private antara individu dan manusia. Untuk menutup debat kali ini, saya akan menyampaikan sedikit pantun. Dari Senin ke Selasa, makan apel hingga mangga. Sholat banyak tapi ria, masuk surga enggak, neraka iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pidato dari pembicara kedua afirmasi penutup. Untuk menutup perdebatan ini secara resmi, maka saya panggil pembicara kedua dari oposisi penutup. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum melangkah ke ranah mengapa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini, terlebih dahulu saya akan melakukan
bantahan-bantahan kepada teman-teman dari tim afirmasi. Setidaknya ada 5 poin bantahan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, teman-teman dari tim afirmasi mengatakan bahwa taat itu merupakan kepuasan spiritual. Padahal nyatanya berbuat baik juga merupakan salah satu bentuk dari kepuasan spiritual. Pertanyaannya ialah, yang manakah yang bisa kita jadikan faktor penentu yang lebih baik untuk masuk surga atau tidak, seperti itu. Kemudian teman-teman dari tim afirmasi juga mengatakan bahwa ibadah ritual itu bersifat privat, jadi dia tidak eksklusif. Nah, justru kami dari tim afirmasi, kami dari tim oposisi penutup mengatakan bahwa justru karena ibadah ritual ini bersifat privat, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menilai apakah dia beribadah diterima oleh Tuhannya atau tidak. Ini akan memberikan eksklusivitas yang tinggi kepada pemeluk agama. Mengapa? Karena akan memberikan dorongan terus-menerus untuk terus melakukan ibadah ritual ini, seperti itu. Selanjutnya, bantahan saya selanjutnya ialah teman-teman dari tim afirmasi juga mengatakan bahwa ibadah ritual tidak eksklusif. Nah, justru kita percaya bahwa ibadah ritual ini eksklusif pada penganut agama karena hanya dilakukan oleh orang-orang yang percaya agama. Sedangkan perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dia beragama atau tidak, karena mempertimbangkan nilai kemanusiaan yang telah disampaikan oleh tim afirmasi tadi. Kemudian, teman-teman juga mengatakan bahwa berbuat baik akan memberikan image yang baik. Nah, ini merupakan sebuah statement yang mendukung kami. Kenapa? Karena ini akan berarti kita bisa mengambil kesimpulan berbuat baik itu karena ada maunya, karena kita ingin dinilai baik oleh masyarakat, kita ingin dinilai, oh dia taat kepada Tuhannya, seperti itu. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa tujuan dari beragama itu adalah cinta kepada Tuhan ataupun takut kepada Tuhan, yang akan saya jelaskan lebih lanjut pada elaborasi penguatan argumen kami pada tim oposisi penutup. Kemudian selanjutnya, teman-teman juga mengatakan bahwa level ketaatan itu sudah diketahui oleh semua orang, jadi makanya tidak perlu untuk kita gangguan terus-menerus dari pemuka agama. Nah, sedangkan kita melihat status quo yang ada, pertanyaannya, mengapa ada banyak aliran ritual yang ada di masyarakat pada pemeluk agama? Kenapa? Karena untuk menafsirkan ibadah ritual itu tidak segampang itu, Dewan Juri yang terhormat. Tidak segamblang itu kita menafsirkan tidak segampang itu. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah ahli di dalamnya, sudah concern di dalamnya. Sehingga untuk masyarakat awam, masyarakat umum yang tidak concern terhadap hal itu, kami rasa tidak bisa menafsirkan secara gamblang bagaimana ibadah ritual itu berlangsung. Kemudian selanjutnya, teman-teman dari tim afirmasi juga mengatakan bahwa sudah terlalu sering ketaatan dibawa pada promosi-promosi dari pemuka agama. Pertanyaannya ialah status quo-nya. Kenapa bisa sering pemuka agama membawakan ketaatan di ceramah-ceramah ini? Karena ini berpotensi menimbulkan multitafsir, makanya akan terus digaungkan agar tidak terjadi kesalahan di masyarakat. Seperti yang kita lihat, ada tipe orang yang konservatif, ekstrim, radikal, dan segala macam. Nah, pemuka agama ini, kami dari tim oposisi penutup menginginkan pemuka agama ini bisa terus mempertahankan, menjaga stabilitas definisi ketaatan menurut agama masing-masing, seperti itu. Sedangkan kita lihat, mengapa perbuatan baik itu jarang digaung-gaungkan oleh pemuka agama, hanya sebagai selingan. Kita bisa katakan sebagai selingan, karena pada dasarnya intuisi seorang manusia itu sudah tahu jauh sebelum, pada saat kita kecil, jauh sebelum kita mengetahui adanya ibadah itu seperti apa, intuisi alami kita sebagai manusia sudah mengatakan bahwa menipu orang adalah hal yang salah, menyakiti manusia lain adalah perbuatan yang tidak baik. Ini menunjukkan apa, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sekalian? Ini menunjukkan bahwa berbuat baik itu merupakan sifat dasar dari manusia itu sendiri, seperti yang telah dikatakan oleh pembicara pertama kami. Sehingga untuk masuk surga, untuk faktor penentu masuk surga, kami dari tim oposisi penutup mengatakan bahwa berbuat baik itu tidak cukup. Kita butuh level yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih eksklusif, yaitu level ketaatan pada ibadah ritual. Seperti itu, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke ranah penguatan argumen kami, mengapa kami sangat tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kami dari tim oposisi penutup mengeksklusifkan defeat atau ketaatan karena hanya dimiliki oleh orang-orang yang beragama. Nah, mengapa? Karena kita tidak tahu bagaimana nilai ketaatan itu, karena nilai ketaatan itu abu-abu, tidak ada yang tahu. Ini akan mendorong kita untuk melakukan ibadah karena Tuhan semata, karena kepercayaan kita semata, tanpa memperdulikan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kita sendiri, sehingga pada akhirnya itu akan menimbulkan pribadi yang ikhlas misalnya, ataupun tawakal dan segala macam. Kemudian selanjutnya,
kita bisa garis bawahi pada mosi perdebatan kita kali ini adalah penentu untuk masuk surganya. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Sehingga kami dari tim oposisi penutup mengeksklusifkan bahwa butuh penilaian atau faktor yang lebih untuk menentukan faktor masuk surga itu. Kita ketahui bersama bahwa masuk surga merupakan tujuan akhir dari pada pemahaman agama, masuk surga merupakan tujuan akhir dari kehidupan kita yang akan abadi. Nah, oleh karena itu kita butuh hal-hal yang bisa membedakan sifat alami manusia dengan mana yang benar-benar beragama karena Tuhannya. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Kemudian selanjutnya, kita mau masyarakat ada ketergantungan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau entitas yang mereka percaya. Mengapa kami katakan demikian? Karena kita ketahui bersama bahwa tujuan beragama itu adalah mendapatkan perlindungan keselamatan diri dari entitas yang lebih besar atau yang lebih kuat. Kemudian manusia tidak akan bisa percaya sesuatu seperti takdir baik dan takdir buruk kalau kita tidak percaya pada Tuhan. Sehingga apa tujuan dari kepuasan spiritual yang diharapkan dari tim oposisi penutup kali ini ialah kita bisa menimbulkan cinta kepada beribadah, beragama karena cinta kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan, bukan bagaimana masyarakat akan menilai kita seperti apa. Seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Selanjutnya, kita bisa mengetahui bahwa berbuat baik sesama manusia itu bersifat subjektif. Mengapa? Ini tadi sudah saya bahas di poin bidasan saya. Kita bisa mengatakan bahwa jika saya memberikan selamat kepada orang lain, saya mengatakan bahwa itu merupakan perbuatan baik. Tapi bagaimana penilaian orang yang kita berikan selamat itu? Apakah juga akan berpikir itu perbuatan baik? Tentu tidak. Jadi ini subjektif. Ini tergantung dari bagaimana dan siapa kita berbuat baik itu. Kemudian selanjutnya, dampak ke pemuka agama itu setidaknya followersnya atau pengadutnya akan meningkat atau tetap karena hubungan dengan Tuhan itu akan lebih baik. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa ada tujuan pemuka agama. Pemuka agama itu bertujuan untuk menjaga ketaatan menurut definisi masing-masing karena kita ketahui bersama bahwa ibadah ritual itu memiliki multi tafsir yang rawan sehingga harus terus dikawal agar tidak terjadi multitafsir dalamnya. Kemudian merupakan perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kami dari tim oposisi menutup bangga menyatakan ketidaksetujuan dengan mosi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk pidato dari pembicara kedua dari oposisi penutup. Maka dengan berakhirnya pidato dari pembicara kedua oposisi penutup, maka berakhir pula debat pada babak final untuk KDMI 2021 Seleksi Unhas. Kita bisa berikan aplaus virtual kepada teman-teman yang sudah menyuguhkan pidato yang sangat luar biasa di perdebatan babak final ini. Oke. Sebelum saya mendapatkan instruksi dari dari panitia sebelum kita mungkin panitia bisa kasih selesaikan udah selesaikan record